Rosa. Halo para movie mania. Gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kalian masih tetap baik-baik aja dan bisa makan pakai sendok ya. Balik lagi balik bareng Baba Reza, orang paling random fit dunia wal akhirat. Kali ini Baba Reza bakal membahas alur cerita film berjudul Red Sparrow tahun 2018. Film ini bercerita tentang seorang anak yatim yang bekerja sebagai penari balet dan mengalami patah tulang kaki sehingga karirnya hancur. Gimana cerita selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, seperti janji-janji dari Maerot, Markiton, mari kita tonton intro dulu. Goblok! Di awal film kita diperlihatkan dengan pemandangan wanita cantik bernama Dominika yang sedang gugup dan mendengarkan lagu karena dia bakal tampil di teater balet yang paling terkenal di Rusia. Scene kemudian berpindah pada pria yang bernama Nate. Dia adalah mata-mata Amerika yang berada di Rusia dan sedang mendapat telepon sandi dari temannya untuk menemuinya nanti di taman jam 8 malam. Kembali ke Dominika yang sedang menemui mamanya yang lagi sakit stroke, kemudian mereka pergi ke dokter untuk check up kondisi si mamanya. Setelah selesai, mereka kembali ke rumah dan datanglah penjaga ibunya. Untuk selanjutnya, Dominika pergi ke teater untuk pertunjukan baletnya hari ini. Sebelum dia tampil, Dominika bertemu pamannya bernama Ivan dan temannya bernama Dimitri yang kemudian mereka berfoto bersama sambil si Dimitri ngusap punggung Dominika loh. Di panggung, Dominika yang tampil duet dengan teman lelakinya terlihat sangat luwes nih. Sampai tiba-tiba temannya tadi melompat dan menginjak betis Dominika yang berakibat pada patah tulangnya. Gak kebayang sakitnya kalau beneran gitu loh. Di tempat lain, Nate bertemu dengan teman mata-matanya yang berasal dari Rusia di taman saat malam hari. Sampai tiba-tiba ada polisi datang karena curiga yang membuat Nate sengaja menembak beberapa kali untuk mengalihkan perhatian polisi supaya temannya tadi selamat dari interogasi polisi dan berganti untuk mengejar dirinya. Balik lagi ke Dominika yang saat ini dilarikan ke RS dan menjalankan operasi bedah patah tulangnya. Dan saat dia bangun langsung menangis melihat kondisi kakinya yang kayak begini. Sementara Nate yang masih main kejar-kejaran dengan polisi akhirnya bisa lari sampai wilayah kedutaan Amerika untuk menyelamatkan diri. Di sana dia diberitahukan atasannya akan dikirim kembali ke Amerika karena merusak misinya di Rusia dengan acara tembak-tembakan tadi. Lanjut pada Ivan, paman dari Dominika yang bekerja pada Biro Intelijen Negara, menemui Kolonel Zakharov dan Jenderal Vladimir untuk membahas kejadian di Taman Gorky tadi malam tentang agen Amerika dan teman mata-matanya di Rusia. Dominika dijenguk oleh pamannya di rumah dan mengatakan bahwa kejadian yang menimpanya kemarin bukanlah kecelakaan, tetapi adalah kesengajaan yang dilakukan temannya, dibuktikan dengan rekaman dan foto-foto yang diberikan oleh pamannya. Sebelum pamannya pulang, dia menawarkan lowongan kerja untuk Dominika demi menyambung hidupnya, sementara subsidi bantuan dari teater tempatnya tampil semakin menipis saat ini. Dominika berkunjung lagi ke teater di mana dia tampil dulu dan melihat temannya yang sedang latihan. Setelah latihan usai, dia mengikuti mereka ke suatu ruangan yang ternyata mereka sedang menanam jagung. Dan seketika disambut dengan pukulan bertubi-tubi dari Dominika yang sudah gondok gak karuan sampai mereka berdua terkapar dengan manja tak berdaya. Saat Dominika pulang, dia menyadari ibunya yang jatuh dan mengetahui penjaga ibunya tidak datang karena gajinya dari teater sudah tidak dikasih. Saat ini tidak ada pilihan lain bagi Dominika dan ia segera menemui pamannya untuk menanyakan pekerjaan kemarin. Pamannya kemudian menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah untuk menjebak Dimitri, orang yang kemarin berada di pertunjukan balet Dominika dengan merayunya, agar bisa mengetahui informasi lebih tentang dirinya yang terindikasi menjadi musuh negara. Sebenarnya Dominika menolak, tetapi pamannya mengatakan bahwa dia bisa membantu pengobatan ibunya dan tetap tinggal di apartemennya. Akhirnya dengan berat hati dia menerima pekerjaan itu. Sampailah saat malam di mana Dominika berada di tempat Dimitri berada.
dengan penampilannya yang mencolok akhirnya membuat Dimitri mendekatinya dan menanyakan apa tujuannya ke tempat ini. Dominika kemudian mengatakan bahwa dia ingin menjadi orang yang spesial lagi dengan mendapatkan posisinya yang tergantikan di teater balet. Singkat kata, mereka langsung masuk ke kamar untuk memulai pembicaraan yang serius. Dimitri menyuruh Dominika membuka bajunya dan mulai meraba-raba badannya yang mulus seperti kertas HVS dan langsung diperkosa anjay. Dalam ruangan ini, Dimitri tidak sadar ada orang lain di sana dan tiba-tiba menjerat leher Dimitri sampai meninggal saat ngent di atas Dominika. Wow. Dengan segera, orang tersebut mengajak Dominika pergi ke tempat yang lebih aman. Di sana, dia membuka helm dan orang ini bernama Matorin. Sementara Jenderal Vladimir mengatakan pada Ivan kalau Dominika harus mati karena dia bisa jadi saksi. Tetapi Ivan mengatakan Dominika adalah keponakannya, dan Ivan kemudian menemui Dominika. Di sana, Dominika merasa dijebak oleh pamannya karena pekerjaannya tidak sesuai dengan perkataannya tadi. Dominika yang tidak ingin mati akhirnya dipaksa oleh pamannya untuk masuk sekolah mata-mata atau yang disebut sekolah burung pipit. Setelah semua kejadian itu, Dominika pulang menemui mamanya untuk berpamitan pergi sementara waktu. Mamanya mengatakan bahwa dari dulu pamannya memang sudah mengincar Dominika dan mengatakan jangan mengikuti kemauan Ivan terus-menerus. Kemudian mereka berpelukan dan berpisah. Oh, so sad. Lanjut sampailah Dominika di sekolah burung pipit yang disambut oleh wanita bernama Matron dengan diberitahukan tentang aturan dan bla 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 lain-lain hal di sana sambil menunjukkan kamarnya. Pada hari pertama saat pelajaran, Dominika dan seorang lelaki disuruh maju ke depan untuk bugil. Tetapi Dominika tidak mau, sementara yang satu udah nggak pakai busana aja dengan titik yang segede ballpoint pilot. Matron juga mengatakan pada Dominika bahwa tubuhmu adalah milik negara, jadi lakukan yang harusnya diminta negara dan lupakan masalah moral. Hari-hari Dominika berlanjut di sekolah mata-mata ini dengan sangat luar biasa, seperti saat diajarkan tentang cairan sidik jari yang dapat dideteksi selama 6 minggu, nonton video porno juga, sekolah apaan sini, serta mengamati alibi dari setiap masalah yang diberikan. Shin balik lagi kepada Nate yang merasa akhir-akhir ini dia dibuntuti oleh orang yang tidak dikenal dan melaporkan itu pada atasannya. Kemudian menyuruh mereka mengirimkannya ke Budapest supaya Marble yang temannya tadi mata-mata Rusia bisa muncul karena mendengar kabarnya di sana. Lanjut lagi kepada Dominika yang sedang praktek untuk memuaskan birahi para tentara yang sudah bertahun-tahun ditugaskan ke luar negeri. Akhirnya dia memilih satu pria dan mencolikan titiknya anjay. Setelah itu saat mandi Dominika tiba-tiba diperkosa oleh teman sekelasnya dari belakang. Dan seketika cowok itu dipukuli sampai berdarah-darah. Dominika dilawan, mamam gak lu? Di sisi lain, Kolonel Zakharin, Ivan, dan Jenderal Vladimir mengetahui bahwa Nate telah berada di Budapest. Dan Ivan menyarankan mengirimkan keponakannya untuk mendekati Nate agar dapat informasi darinya tentang siapa pengkhianat Rusia tersebut. Adegan lain terjadi saat Dominika disidang oleh Vladimir karena menyerang cowok yang memperkosanya tadi dengan alasan menghajar aset negara. Ya kali diperkosa di aja loh. Dominika kemudian membela diri kalau dia tuh cuma berhutang pada negara bukan sama orang tersebut. Lanjut lagi saat di kelas, di tengah pelajaran Matron meminta Dominika untuk maju dan mengatakan dia harus bisa membuat lelaki puas supaya hasratnya hilang. Dan sekonyong-konyong pria itu tadi datang lagi buat nanam jagungnya di ladang Dominika, tapi ditahan oleh Dominika. Dan ingin melihatnya dari depan secara langsung sambil membuka pakaiannya hingga bugil. Ternyata apa? Titiknya tuh nggak bisa ngaceng kalau dari depan, cuma bisa letoy aja tuh. Akhirnya malu dan pergi. Ini lemah sahabat apa gimana sih, kok cuma bisanya dari belakang gitu. Setelah kejadian itu semua, akhirnya Dominika dinyatakan lulus dari sekolah tersebut dan berakhir pula kehidupan Dominika di sekolah burung pipit itu. Kemudian berpamitan dengan Matron untuk kembali pada mamanya di rumah. Baru sebentar bercengkrama dengan mamanya, si Ivan telepon nih buat ketemuan. Sambil ibunya mengatakan Ivan gak bakalan melepaskannya dengan mudah. Yang dibalas Dominika akan menemukan jalan keluar dari masalah ini.
Akhirnya bertemulah Dominika dan Ivan di sebuah warteg, membicarakan misi yang bakal dikasihkan pada Dominika untuk memata-matai agen intelijen Amerika di Budapest dengan membawa dokumen penting, dan Dominika disamarkan dengan nama baru yaitu Katarina. Kemudian Dominika yang sudah sangat gedek dengan pamannya, dia langsung pergi dengan dokumen-dokumen itu tanpa pamitan. Setelah itu sampailah Dominika di Budapest dan menemui burung pipit lain di kosan yang sekamar dengannya dengan nama Marta. Besoknya Dominika kemudian menemui kepala tugas mereka di Budapest bernama Maxim dan menanyakan keseharian Nate yang dijawab biasanya setiap sore hobi berenang. Dominika juga diminta untuk selalu memberikan info perkembangan tugasnya di lapangan. Dominika lanjut pergi ke kolam renang untuk melihat Nate dan membuntutinya beberapa kali. Sesampainya di kosan, dia mengganti warna rambutnya dengan dibantu Marta. Besoknya Dominika pergi ke kolam renang. Di sana dia melihat Nate sampai saat dia keluar dari kolam renang, dia disapa oleh Nate yang sok akrab mengaku bekerja di kedutaan. Sedangkan Dominika mengaku sebagai penerjemah kedutaan, tapi Dominika di sini masih berakting jual mahal. Lagi-lagi besoknya saat Dominika selesai renang dan mau mengambil KTP-nya ternyata hilang. Sementara di sisi lain, Nate ternyata mengambil KTP Dominika dan menyerahkan pada atasannya dan mengatakan dia bisa direkrut melihat dari latar belakangnya. Sedangkan atasannya ragu dan ngasih tahu Nate buat fokus saja sama Mabel dan memberinya misi baru. Alur ceritanya berlanjut ke part 2 ya.